Hi, Jason is here. Have you been waiting for us? I hope you have. Anyway, we are going to tell you apart the difference between general and business English. Ini buat kalian yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang sudah bekerja. Bagaimana sih caranya kita memperbaiki bahasa Inggris kita? Konteks yang tepat. Karena ketika kita bicara dengan native speaker atau orang dalam konteks bahasa Inggris formal, kita juga harus membedakannya dari bahasa Inggris harian. So, kita lihat dari sudut pandang kosakatanya. Langsung aja kita mulai, dan pada video kali ini kita akan fokus konteks dalam percakapan rapat. So, are you ready? Let's get started. Dalam konteks rapat, setidaknya ada 5 konten yang akan kalian pelajari. Yang pertama, berkaitan dengan arrangement, perencanaan. Yang kedua, formalitas. Yang ketiga, menyampaikan pendapat or opinions. Lalu kemudian berdiskusi, discussions. Dan yang terakhir adalah persetujuan, agreement. So, kita langsung aja mulai dari arrangements. Kata yang berwarna merah di sini adalah kata yang akan kita highlight, yang merepresentasikan, mewakili General English. Sedangkan yang berwarna biru, itu adalah alternatif yang bisa kita pakai saat kita mau menunjukkannya dalam bahasa Inggris bisnis. Yang pertama, shall we prepare a meeting to talk about the proposal? Haruskah kami menyiapkan rapat untuk membahas tentang pengajuan? Kata prepare sering banget dipakai. Shall we prepare a meeting to talk about the proposal? Dalam business English, kita ganti prepare di sini menjadi kata set up. Itu bagus. Shall we set up a meeting? Lalu kemudian to talk about menjadi to discuss the proposal. Shall we set up a meeting to discuss the proposal? Haruskah kami menyiapkan rapat guna mendiskusikan pengajuan? Lalu kemudian ada kata meet yang sering banget kita pakai saat rapat. Could we meet for some time around the beginning of November? Could we meet for some time around the beginning of November? Bisakah kita bertemu beberapa waktu sekitar awal November? Nah, kata meet di sini kita bisa ganti menjadi make a date atau make an appointment. Could we make a date for some time around the beginning of November? Bisakah kita mengadakan pertemuan beberapa waktu sekitar awal November? Nah, di sini make a date atau appointment itu juga bisa. Kamu bisa pakai 2 kata ini. Lalu kemudian selanjutnya ada 2 kata, yakni check, memeriksa, dan assure. I will check my available time and assure it later. I will check my available time and assure it later. Aku akan periksa dulu waktu yang tersedia dan meyakinkannya nanti. Nah, kita bisa ganti kata check menjadi look through. Ini adalah bentuk dari phrasal verb. Kemudian kata assure kita bisa ganti menjadi confirm. I will look through my available time and confirm it later. Aku akan memeriksa waktuku yang tersedia dan mengkonfirmasinya nanti. Jadi ini lebih enak. Kemudian selanjutnya ada 3 kata di sini yang bisa kita ganti. Yang pertama decide. Yang kedua give you a call. Dan yang terakhir adalah kata fix. Contohnya seperti ini. Let's decide a time and date. I'll give you a call 2 days before the meeting so that we can fix it. Mari putuskan. Nah, waktu dan tanggalnya. Aku akan meneleponmu 2 hari sebelum rapat sehingga kita bisa menetapkan. 3 kata ini bisa kita ganti dalam business English. Decide menjadi pencilin. Give you a call bisa kita ganti langsung menggunakan kata phone. Dan kata fix kita bisa ganti langsung menjadi firm it up. Contohnya, let's pencil in a time and date and I'll phone you 2 days before the meeting so that we can firm it up. Mari kita putuskan waktu dan tanggalnya dan saya akan meneleponmu 2 hari sebelum rapat sehingga kita bisa menetapkannya. Ini lebih enak dan lebih bagus untuk dibaca. Kemudian selanjutnya, dalam bentuk formalitas, ada 1 kata di sini yaitu leading. Nah, kita ganti leading ini menjadi chairing. Contohnya, Aliando was leading the meeting today, so it was very formal.
Aliando memimpin rapat hari ini, jadi rapatnya sangat resmi. Kita ganti, Aliando was chairing the meeting today, so it was very formal. Aliando memimpin rapatnya hari ini, jadi rapatnya sangat resmi. Kemudian ada dua kata lain, yakni kata share, membagi, dan no use, nggak ada gunanya. Dalam contohnya, at the beginning of a meeting, Aliando introduced everyone and asked us to share business cards, which was no use. At the beginning of a meeting, Aliando introduced everyone and asked us to share business cards, which was no use. Di awal rapat, Aliando memperkenalkan semua orang dan meminta kami bertukar kartu nama, yang mana tidak ada gunanya. Nah, kita ganti kata share dan no use menjadi exchange, bertukar, dan pointless. Pointless, point itu butiran dan less itu kurang, gak ada gunanya. At the beginning of meeting, Aliando introduced every single person and had us exchange business cards, which was pointless. Di awal rapat, Aliando memperkenalkan setiap orang dan meminta kami bertukar kartu nama yang tidak penting. Oke ya, lebih enak. Lalu kemudian selanjutnya, ada dua kata lain dalam konteks formalities. Ada kata made sure dan kata wrote down. Aliando made sure that his secretary wrote down every tiny point. The poor woman didn't stop writing the whole hour. Aliando made sure that his secretary wrote down every tiny point. The poor woman didn't stop writing the whole hour. Aliando memastikan bahwa sekretarisnya menuliskan setiap poin. Jadi di sini ada make sure, memastikan wanita yang kasihan itu tidak berhenti menulis sepanjang jam. Nah, kita bisa ganti kata made sure menjadi convinced dan wrote down menjadi minuted dalam hal sekretaris. So, Aliando convinced that his secretary minuted every tiny point. The poor woman didn't stop writing for the whole hours. Aliando meyakinkan bahwa sekretarisnya menuliskan setiap poin. Wanita yang kasihan tersebut tidak berhenti menulis sepanjang jam. Lalu, masih dalam konteks formalities, kita ada kata closed dan juga ada kata people. Kita bisa ganti kata closed ini menjadi put an end. Dan kata people itu artinya berparticipants. Kalau put an end itu artinya mengakhiri. Tapi kalau berakhir, biasanya dalam konteks formal kita gunakan come to an end. Seperti itu. Contohnya, when our meeting leader closed the meeting, he spoke for so long that 3 people fell asleep. Ketika ketua rapat kita menutup rapat, beliau berbicara panjang lebar sampai 3 orang tertidur. Lalu, kita ganti, when our meeting leader put an end of the meeting, he spoke for so long that 3 participants, nah people menjadi participants, fell asleep. Ketika ketua rapat kita menutup rapat, beliau bicara panjang lebar sampai 3 peserta rapat tertidur. Kemudian, kita masuk dalam konteks yang lain. Setelah formalities, kita punya opinion, sharing opinion. Ada beberapa kata, yang pertama di sini kita gunakan something general, sesuatu yang umum, dan keep your mouth shut, tutup mulut. So, contohnya begini, if you're just going to state something general, it's probably you keep your mouth shut. Jika kamu mau mengutarakan sesuatu yang umum, mungkin kamu diam aja, gitu. Nah, something general di sini kita bisa ganti the obvious, barang tentu, yang tentu aja udah pada tahu, gitu. Dan keep your mouth shut itu sangat tidak sopan, kita bisa ganti menjadi keep silent. If you're just going to state the obvious, it's probably better to keep silent. Jika Anda mau mengutarakan pernyataan yang udah jelas, mungkin lebih baik Anda diam aja. Kemudian selanjutnya, masih dalam konteks opinions, if you really want to say a point, nah ada kata a point. Say a point artinya memberikan poin. About something on agenda, I'm very happy to listen. If you really want to say a point about something on agenda, I'm very happy to listen. Jika kamu benar-benar mau mengatakan butiran penting di dalam agenda, aku akan sangat senang mendengarkannya. Tapi kata say a point bisa kita ganti menjadi make a point. Kata very happy bisa kita ganti menjadi delightful. Dan kata listen atau mendengarkan dan memerhatikan bisa kita ganti menjadi put my all ears.
If you really want to make a point about something on agenda, I'm delightful to put my all ears. Nah, put my all ears itu artinya memasang telinga. Jika Anda benar-benar mau membuat butiran penting dalam agenda, saya akan sangat senang menyimaknya. Lalu kemudian ada dua kata lagi nih dalam konteks opinions, yaitu deliver dan listening. If you want to deliver a new idea, I'll be listening. Jika kamu mau menyampaikan gagasan baru, aku akan mendengarkan. Dan kita bisa ganti kata deliver menjadi put forward. Kata listening sama seperti sebelumnya, putting my all ears. If you want to put forward a new idea, I'll be putting my all ears. Jika Anda mau mengemukakan gagasan baru, saya akan menyimak. Kemudian selanjutnya, ada tiga kata lagi, yaitu put in, glad, dan juga hear it. If you want to put in a solution to a problem, I'm glad to hear it. Kata put in artinya mencari. Kata glad artinya senang. Dan hear mendengarkan. Kita bisa ganti tiga kata ini menjadi put in menjadi propose, glad menjadi very delightful, hear it menjadi listen up. Contohnya, if you want to propose a solution to a problem, I'm very delightful to listen up. Jika Anda mau mengajukan solusi terhadap masalah yang ada, saya sangat senang menyimaknya. Kemudian, masih dalam konteks opinion, ada frasa don't break me in when I'm talking. Don't break me in when I'm talking. Jangan menyela. Tapi di sini kita bisa gunakan dengan ekspresi yang lebih sopan. Kindly. Nah, kindly itu menunjukkan kesopanan. Kindly, just don't interrupt me when I'm talking. Tolong jangan menyela saya ketika saya sedang bicara. Kemudian selanjutnya, pada topik yang keempat, kita punya discussions topic. Nah, dalam ini kita punya satu kata, yaitu talking menjadi discussing. In general English, we say we've been talking the plan all afternoon. Kita sudah membicarakan rencananya sepanjang siang dan kita ganti menjadi discussing. We've been discussing the plan all afternoon. Kami sudah mendiskusikan rencananya sepanjang siang. Kalau ingin membuat lebih idiomatic, kita gunakan kata talk over. Oke, jadi kita udah membahasnya berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, kita ada kata shared dan juga talked over. Nah, ini. First, we shared about our roles in the project. And then we debate the good and the bad points. Pertama-tama kami mengemukakan peran kami dalam proyek dan kemudian kami berdebat terkait butiran bagus dan buruknya. Kata share di sini kita bisa ganti menjadi talked over. First, we talked over our roles in the project and then we debated the good and the bad points. Pertama-tama kami mendiskusikan peran kami dalam proyek dan kemudian kami berdebat terkait butiran bagus dan buruknya. Kemudian selanjutnya, dari discussion kita juga punya dua kata lain, yaitu quarrel, artinya bercekcok, berselisih paham. So long, terlalu lama. Kita ganti quarrel di sini menjadi argued, berselisih pendapat. Dan so long kita ganti menjadi for ages, sangat lama sekali. Contohnya, unluckily everybody had a different opinion on the budget, so we quarreled about that so long. Sayangnya setiap orang punya pendapat berbeda terkait penganggaran. Jadi kami berselisih paham lama terkait hal itu. Kita ganti menjadi unfortunately. Unfortunately, everybody had a different opinion on the budget, so we argued about that for ages. Sayangnya setiap orang punya pendapat berbeda terkait penganggaran. Jadi kami berselisih paham lama terkait hal itu. Kemudian selanjutnya ada kata lain, yakni deeply dig atau menggali secara mendalam. Kita ganti menjadi trash out. Ya, trash out artinya kita membuang sampahnya. Trash out. So, tapi kalau nggak ada hanya. Tapi kalau thrash out artinya memikirkan matang-matang. Oke, kita lihat dari general English-nya terlebih dahulu. It took us over an hour just to deeply dig a solution on that one point. Butuh lebih dari 1 jam hanya untuk menggali, mendalam sebuah solusi pada butiran tersebut. Lalu dalam business English kita ganti, it took us over an hour just to thrash out a solution on that one point.
butuh lebih dari 1 jam hanya untuk memikirkan matang-matang solusi pada butiran tersebut. Kemudian yang terakhir di sini dalam content agreement. Oke, jadi ada kata sum up atau menyimpulkan, lalu kemudian made up, memberikan putusan. Well, let's sum up the position. This is what we've made up so far. Jadi mari simpulkan duduk perkaranya. Ini adalah apa yang sudah kita putuskan sejauh ini. Kita bisa ganti kata sum up menjadi summarize, made up menjadi decide. Contohnya, well, let's summarize the position. This is what we've decided so far. Jadi mari kita simpulkan duduk perkaranya. Ini adalah apa yang sudah kita putuskan sejauh ini. Kemudian selanjutnya di sini ada kata with you ketika kita menunjukkan persetujuan. Menjadi I agree with you. I am with you on point 1. Aku setuju denganmu di putaran 1. Sedangkan dalam business English kita bisa ganti menjadi I agree with you on point 1. Aku setuju sama Anda di butiran 1. Kemudian selanjutnya ketika kita punya perbedaan pendapat, biasanya dalam general English we say have a different view, dan business English we say disagree. But we have different view on point 2, so that's still a problem. Kami tapi punya pandangan berbeda di putaran 2, jadi itu masih menjadi masalah. But we disagree on point 2, so that's still a problem. Tapi kami tidak setuju dengan putaran 2, jadi itu masih menjadi masalah. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata given and taken. Oke, artinya mencari persetujuan. We've given and taken on point 3. I've given a bit and so have you. Kita sudah mencari persetujuan pada butiran 3. Aku sudah memberikan sedikit dan begitupun kamu. Tapi kita bisa ganti kata given and take menjadi compromised. We've compromised on point 3. I've given a bit and so have you. Kami sudah berkompromi pada butiran 3. Saya sudah memberikan sedikit dan begitupun Anda. Lalu kemudian selanjutnya ada kata decide. Nah, menjadi settle. Can we please decide this whole thing now and go home? Bisakah kami memutuskan semua hal ini sekarang dan pulang? Oke, biasanya kita udah muak ya. Lama-lama di rapat. Dah, kita bisa ganti kata decide itu tadi menjadi kata settle. Can we please settle this whole thing now and go home? Bisakah kita menetapkan semua hal ini sekarang dan pulang? Dan yang terakhir di sini kita punya kata yield yang artinya menghasilkan menjadi hammer out. Hammer out itu artinya diketuk palu gitu. It takes such a long time to yield a deal, doesn't it? Sangat memakan waktu lama menghasilkan kesepakatan ya. Menjadi it takes such a long time to hammer out a deal, doesn't it? Sangat memakan waktu lama menghasilkan kesepakatan ya. Seperti itu. Nah, ada banyak sekali kosakata yang bisa kalian pakai dalam konteks rapat ini, membedakan mana yang general English dan mana yang business English. Semoga video ini membantu dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Kalau kalian punya beberapa catatan atau mungkin pertanyaan, silahkan aja drop down. Kalau kalian mau pertanyaan dan materi lebih banyak, silahkan kalian lihat di website kita www.jasontranslucent.com. So, see ya international and social people in the following video. Bye then, dadah!